Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya di dalam renungan pagi pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di sini saya kasih tema yaitu jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada di dalam Matius 7 13 sampai 14. Begini bunyi firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Yang 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi ini kita bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang benar, sudah sepatutnya memberikan jalan, memberikan petunjuk jalan kepada jiwa-jiwa di luaran sana. Karena banyak jiwa-jiwa masuk melalui pintu yang ujungnya itu maut, yaitu apa? Jalan kebinasaan, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu kita sebagai pemilik jalan tersebut, kita saya boleh bicara seperti itu, Bapak Ibu Saudara, pemilik jalan kebenaran itu, kita harus membagi kepada jiwa-jiwa yang notabene tersesat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita sangat bersyukur setiap pagi memberikan renungan, memberikan sesuatu yang benar, memberikan sesuatu yang baik, supaya apa? Jiwa-jiwa itu bisa mendapatkan berkat, mendapatkan jalan yang benar itu, Bapak Ibu. Lewat ya Facebook, lewat YouTube dan lain sebagainya. Walaupun sedikit ya, biasanya kalau kebenaran disampaikan, kebenaran dibagi, itu sangatlah sedikit sekali yang melihat ataupun yang nge-like dan lain sebagainya. Kita tidak perlu patah semangat, Bapak Ibu. Itu sudah terbiasa, udah biasa seperti itu. Kalau hal-hal kebenaran di-share, itu banyak orang yang tidak suka. Tapi beda dengan sesuatu yang vulgar, sesuatu yang menyenangkan mata kita, yang menyenangkan daging kita. Itu akan banyak sekali yang komen, yang like dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kasihan jiwa-jiwa ini. Mereka lebih memilih jalan yang salah. Mereka lebih memilih jalan yang ujungnya menuju maut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak perlu kecil hati, Bapak Ibu. Kita terus aja bagikan jalan kebenaran itu. Kita terus aja bagikan hal-hal kebenaran itu. Walaupun yang tadi saya bilang tidak ada yang cuma sedikit sekali yang merespon. Tetapi ketahuilah, dari yang sedikit itu, satu jiwa saja diselamatkan, satu jiwa aja bertobat, itu sudah cukup membuat surga bergetar, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu saya bersyukur sampai detik ini saya masih diberikan kesempatan untuk memberikan jalan-jalan kebenaran itu, memberikan hal-hal yang benar, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saat-saat ini lagi mengalami satu masalah, lagi mengalami down, lagi mengalami boring untuk menyampaikan atau membagikan hal-hal kebenaran, saya ingatkan pada detik ini,
mari kita semangat lagi untuk membagikan hal-hal kebenaran. Karena kalau bukan kita, siapa lagi Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam Matius 22 ayat 14 di sana dikatakan, sebab firman Tuhan harus digenapi, bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kita harus berani memberikan predikat kepada diri kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang terpilih. Nah, sehingga apa? Ya, kita harus membagikan sesuatu yang baik. Membagikan sesuatu kebenaran yang baik. Supaya apa? Jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Jiwa-jiwa yang tersesat itu Bapak Ibu Saudara. Banyak yang menuju jalan kebinasaan. Seperti di dalam Amsal 14 ayat 12 dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya maut. Inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Orang tidak menyangka bahwa jalan yang disangka lurus itu bahwa ujungnya adalah maut. Karena hanya berpatokan kepada hal-hal yang menyenangkan kedagingan kita, mata kita, hal-hal dunia. Tidak memperhatikan hal-hal surga, yaitu jalan kebenaran itu. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 di sana dikatakan, kata Yesus kepada, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita bagikan kebenaran itu sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Siapa tahu dengan seperti itu, satu jiwa dimenangkan, satu jiwa bertobat. Malaikat di surga bersorak-sorai Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Di dalam Lukas 15 ayat 10 di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sekarang kita sudah tahu Bapak Ibu Saudara, satu jiwa Saudara, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, tetapi satu jiwa itu sudah mampu membuat surga bergetar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bagikan jalan kebenaran itu sebanyak-banyaknya. Lewat media-media yang sudah tersedia, yang sekarang ini semakin hari semakin canggih. Dengan seperti itu, maka banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang diberkati. Mari Bapak Ibu, firman yang singkat ini biarlah menjadi koreksi buat kita untuk lebih lagi memberitakan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, jalan kebenaran. Karena cuma kita yang punya jalan kebenaran itu Bapak Ibu Saudara. Cuma kita. Hanya kita harus berbagi supaya mereka juga bisa menemukan jalan kebenaran itu, supaya mereka juga bisa diselamatkan. Kalau enggak, kasihan Bapak Ibu Saudara, jiwa-jiwa itu tersesat, dan kita sudah tahu ujungnya pasti akan mati kekal. Tapi kalau kita berada di jalan kebenaran, maka kita akan hidup kekal. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak, terima kasih atas semua berkat-Mu, damai sejahtera sukacita-Mu. Kami hari ini sudah mendapatkan satu berkat, yaitu membagikan sesuatu kebenaran, yaitu jalan kebenaran pada jiwa-jiwa yang tersesat di luaran sana. Mampukan kami Tuhan untuk terus bersemangat, untuk terus maju, membagikan kebenaran ini lewat media-media yang sudah ada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama. Selamat pagi,
Tuhan Yesus memberkati.